Oh iya, oke. Ya, jadi dapatnya adalah sigma gaya-gaya pada sumbu X kuadrat atau vektor X kuadrat ditambah dengan vektor pada sumbu Y dikuadratkan. Ya, jumlahkan kemudian diakarkan atau dipangkatkan setengah. Kita akan dapatkan besaran daripada penjumlahan dua buah vektor. Ya, itu. Bagaimana arahnya? Arahnya ya sudah, yaitu karena saling tegak lurus antara sumbu X dan sumbu Y, ya kita dapatkan tangen theta adalah sigma vektor pada sumbu Y dibagi dengan sumbu X, ya, resultantanya. Jadi tetanya adalah arkes tangen, ya, RY dibagi dengan RX. Kalau pada kalkulator ya arkesnya itu ya tekan shift, ya, kemudian cari tangan, kemudian kurung buka nilai RY dibagi dengan RX, ya, kemudian enter atau masuk, kita dapatkan besarnya sudut atau arah daripada dua vektor A dan B, ya, itu. Oke, terus kemudian ini operasi perkalian vektor, ya. Ada perkalian skalar dengan vektor, vektor dengan vektor, ya. Vektor dengan vektor ada dua, ya. Ada vektor A dot vektor B, vektor A cross vektor B, kan itu ya. Jadi perkalian vektor ada dua jenis juga, perkalian dot, ya, dan perkalian silang, ya, ini. Nah, kalau skalar ya sudah, jadi seperti apa namanya, masing-masing komponen atau anggotanya itu dikalikan dengan besarnya skalar, ya, ini itu, ya. Nih contohnya C sama dengan K kali A. K itu skalar, katakanlah K itu bisa 2, 3, 10 gitu ya. Ya, kalau positif berarti kalau diistilahkan di bahasa apa, bahasa bahasa pemrograman ya, kalau positif berarti zoom out atau pembesaran, ya, dibesarkan sekian kali. Tapi kalau minus berarti dikompres, ya, diperkecil sekian kali, gitu ya, kan gitu ya. Pembesaran, oh gambarnya dibesarkan dua kali, ya dua kalinya, masing-masing elemen anggota dikalikan dua kalinya. Kalau minus dua kali, ya masing-masing elemen anggotanya diperkecil dua kali atau dibagi dua kali, ya, itu, ya. Nih seperti ini sekarang. Oh, A-nya sekian, 1 cm katakanlah, ya. 1 cm katakanlah 3 ton tekanan. Kalau K-nya 3 berarti ya 3 kali 3 ton. Dapatnya 9 ton, atau kalau digambarkan menjadi 3 cm, 1, 2, 3. Itu ya. Ini. Contoh berikutnya, perkalian vektor dengan vektor tadi, perkalian dot, ya. A dot B sama dengan C, ya. Nah, ini. Jadi A dot B, ya, gitu. Nah, A dot B sama dengan C, C-nya itu sama dengan, ya, besaran vektor A dengan vektor B dikalikan dengan kosinus theta, ya, itu, ya. B-nya kan sini. Jadi A dot B, ya, dikalikan dengan kosinus theta. Theta adalah sudut yang dibentuk antara vektor A sama vektor B, ya, itu. Ya. Kemudian apa namanya, sifat-sifatnya, ya, ada yang namanya komutatif, ya, yang nilainya tidak berubah, ya. A dot B, vektor A dot B sama dengan vektor B dot A, ya, nilai dan nilai besarnya sama, ya, nggak berubah. Kalau distributif berarti ya diurai kan gitu ya, di masing-masing, ya, vektor A dot B ditambah vektor A dot C. Nah, ya, ini, ya, ini hasilnya, distributif namanya, ya. Kalau komutatif dikalikan masing-masing vektor ini dikalikan, ya, ini. Nah, jika A dan B ini saling tegak lurus, kalau A dan B tegak lurus, vektor A dan B tegak lurus, kalau perkalian dot, ya, kita tadi tahu bahwa vektor A dot B adalah vektor besaran A dengan vektor B kalikan dengan kosinus sudut yang dibentuknya. Kalau kosinusnya tegak lurus 90 derajat, ya kosinus 90 derajat adalah 0. Berarti A dot B adalah 0, ya, karena cos 90 adalah 0. Kemudian A dan B searah. A dan B searah. Searah itu bisa berimpit, ya.
Jadi cos 0 ya, perimet sudutnya 0. Cos 0 adalah 1, berarti A dot B sama dengan A dot B juga. Gitu, ya. Tuh. Ya. Bagaimana kalau berlawanan arah? Yang A ke kanan, B ke kiri. Nah, itu. Sudutnya adalah 180. Ya, membentuk sudut 180. 180 cos berapa? Minus. Ya. Jadi A dot B ya, karena berlawanan arah yang B-nya, maka dapatnya sama dengan minus A dot B ya. Karena nilai cos 180 adalah minus 1 ya. Nah, ini materinya seperti materi matematika ini jadinya ya. Enggak apa-apa lah ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita ingat-ingat aja lah. Ya, pemanasan ini, pemanasan ya. Karena nanti juga dipakai juga kan itu. Kemudian vektor cross. Nah, vektor cross itu gunakan formulanya menggunakan ini tangan kanan ya. Anggi punya tangan kanan komplit enggak jari-jarinya Anggi? Komplit, Pak. Komplit ya. Pak. Mana coba tunjukkan mana jarimu tangan kanan. Oh iya betul. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya betul ya. Coba sekarang semuanya nih praktekkan ini kan. Ini ya. Semua coba praktekkan ya. Yang ini ya, yang 4 jari ini itu adalah menunjukkan arah perkalian vektornya. Ya, yang ini adalah menunjukkan ini ya, ini. Nah, ini. Yang ini adalah menunjukkan apa? Perkalian vektor. Ibu jari ini adalah produknya. Ibu jari adalah produknya, hasilnya perkalian vektor. Itu ya. Jelas ya? Ya. Nah, saya ingin tahu ini. Merlin punya jari kah? Ya, nah ini ya, ini ya. Oke, ini. Yang ini adalah yang ini adalah arah perkalian dua vektor. Yang ibu jari ini adalah hasil dari perkalian cross kedua vektor, ya, ibu jari, ya. Contohnya gambar ini sekarang. Ini vektor A ke sini, ya, vektor B ke sini, ya. A kalikan B, nah, berarti dari kiri menuju kanan. Ya, ini kan kiri menuju kanan kan? Ya, nah, jadi gini, ya, kiri menuju kanan, ya, kiri menuju kanan, kan gitu, ya, kiri menuju kanan, benar ya, ini 4 jari ini ya, kiri menuju kanan, ibu jarinya kemana? Ke atas, jadi ini hasil perkalian vektor A kali vektor B, ya, tapi kalau yang begini sekarang, ya, sama sekarang, vektor B hanya sama posisinya, tapi perkalian beda, B kali A, berarti dari kanan menuju kiri. Ya, ini adalah searah jarum jam. Ya, ini. Jadi dibalik ini. Nah, ini kan, ini. Ya, ini kan. Nah, ini. Ya, ini sini. Ya, searah jarum jam ini, ya. Ini. Kemana ibu jarinya? Adalah ke bawah. Kan itu ya. Itu. Ya. Kalau vektornya ini sekarang apa namanya? Yang satu katakanlah ini apa namanya? Katakanlah begini, ya, ini begini, yang ini begini, ini, ya. Ada warna ungu, yang ini warna hitam, ya, ungu sama hitam, ya, tuh, ya, oke. Nah, kalau dari vektor ungu ke vektor hitam yang ini, ya, kelihatan nih ya, ini sini, ya. Nah, berarti begini, ya, ini. Nah, ya, kemana dia? Ya, dari sini kan, ini sini dia. Nah, ini, ya, jadinya ini kan, tangannya ini. Ya, jadi yang ungu ini dia berputar ke hitam ini. Ya, ini kan arah putarannya ya. Nah, jadi ini, ya, jadinya ini. Larinya kemana? Hasilnya adalah ke kanan, ini. Ya, hasilnya ke kanan. Ya, tapi kalau dari hitam ke ungu, nah, dari hitam ke ungu ini sini, ya, ini, ya, jadi ini, tangannya ini, nah, ini, jadi ini, ya, ibu jarinya ke kiri, jadi hasilnya ini, yang putih ini hasilnya, yang apa, yang coklat, ya, ini,
Ini kalau begini, ini ke sini, hasilnya ini. Tapi kalau ini ke sini, hasilnya ini. Ya, ini. Ya. Jadi kalau yang ke kanan berarti dari ungu ke sini. Ya. Tapi kalau hitam ke sini, nah ini jadi yang ke sana. Ya, gunakan ini. Ya, gitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini sifatnya ya tidak komunikatif ya. Jadi A cross B itu tidak sama dengan B cross A ya, tidak sama ya. A cross B tidak sama dengan B cross A. Contohnya ini kan A kali B ke atas hasilnya, sedangkan B kali A ke bawah. Dan kapan dia mempunyai nilai sama? Kalau ditolaknya, jadi dikalikan dengan minus ya. A cross B sama dengan minus kurung A cross B cross A itu sama ya, akhirnya jangan ke bawah tapi ke atas kan itu ya itu ya ya itu. Nah, jika A dan B saling tegak lurus maka nilainya A cross B sama dengan B cross A nilainya ya. Jika A dan B searah atau berlawanan arah ya, jadi sudutnya 0 ya, apakah 0 derajat, apakah 180 derajat, maka A cross B adalah dapatnya 0, karena formulanya besaran adalah A cross B adalah A kali B kalikan sinus. Ya, kalau dot tadi kosinus, kalau ini adalah sinus. Sinus 0 adalah 0, sinus 180 adalah 0 juga. Ya, ini adalah cross. Ya, saya kira Bu Endri gitu ya ngajarnya ya. Nah, ini sekarang vektor yang besarnya satu satuan, ya. Vektor A, ya, vektor A dibagi dengan A, ya, kita dapatkan vektor satu, gitu, ya. Nih, kemudian vektor di dalam ruangan atau ya 3 dimensi, ya, ini vektor A dari 0 ke A, 3 dimensi, ya, atau vektor ruangan. Ya. Ini kita uraikan, ya. Vektor A ini kita proyeksikan di sini. Nah, ini ya ke bidang datar ini, ya ini. Jadi ini kita proyeksikan dapatnya ini. Ya, yang ini kita uraikan ke sumbu Y sama sumbu X. Ini dapatnya. Ini sama ini. Ya, gitu ya. Nah, ya. Kemudian yang satunya ini bisa ke sini. Nah, ini sejajar dengan bisa, ya. Jadi dapatnya uraiannya adalah ini ke atas, kemudian ini ke kanan, ke Y, yang ini adalah ke X. Ya. Vektor unitnya, kalau sumbu X itu dikatakan dengan I. Kalau Y dikatakan dengan J, kalau Z dikatakan dengan K. Ya, itu ya. I adalah untuk X, J adalah untuk Y, Z adalah untuk K. Ya, itu ya. Jemformasi, ya, jemformasi. Ya Pak. Ya, sudah paham jemformasi? Ya. Lumayan ya? Pak. Lumayan. Lumayan. Saya senang sekali lumayan daripada enggak sama sekali kan gitu ya. Nanti kalau lumayan bisa jadi lebih bisa kalau dipelajari lagi. Tapi kalau sama sekali nggak tahu, cilaka ini ya. Dulu Ya, waktu ini ada yang ngajar waktu SMA ada yang ngajar ini vektor itu ada ya? Ada? ada Pak. Vektor. Siapa? Gurunya siapa namanya? Nama gurunya ya Pak. Siapa namanya? Pius namanya Pak. Nama siapa? gurunya Pius Pak. Pius. Pius. Ya Pak. Ya, Pius. Pius gurunya. Iya Pak. Oh, Pius. Ya. SMK mana? SMK atau SMA dulu kamu? SMA Pak. SMA mana? Semansa? Semansa Pak. Semansa Pak. Oh, Semansa. Semanta adalah SMA 1. Semada adalah SMA 2. Ya, Semaga SMA 3. Ya. SMA 4 berarti SMA 4. Ya. Swama berarti SMA 5.
Sewa 6 berarti SMA 6 ya. Jangan kalau 4 jadi Sewarsi gitu ya. SMA kursi jadi 4 huruf kursi gitu ya. Nah, keliru ya. Oke. Ya. Nah, ini pelajari sekarang. Nih. Nah, maka dengan demikian vektor A ini kalau diproyeksikan ke sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, di mana masing-masing sumbu X ada vektor satuan I, Y adalah J, Z adalah K, ya, maka kita dapatkan AXI ditambah AI, AYJ ditambah AZK. Ya, ini resultannya menjadi vektor A di sini. Ya, itu. Ya, itu ya. Ini masing-masing membentuk vektor A diagonal ini, diagonal ruang. Ya, contohnya vektor A-nya ini dibentuk dengan ordinat 2, 3, 4. Berarti ini ada 2I, 3J, sama ditambah 4K. Ya. Ya, artinya apa? 2I, 2 ini berarti pada sumbu X. Berarti ada 2 bagian, 1, 2 ya. Ya, 2 bagian. Kemudian AY-nya berapa? Oh, 3. 3 berarti ada 3 bagian, 1, 2, 3. Ya. Z 4 bagian ke atas, 1, 2, 3, 4. Panjang bagiannya sama, panjangnya ya. Panjang bagiannya apa? Sama, nggak boleh nggak sama, harus sama ya. Satu bagian nilainya 1 itu harus sama, karena 1 cm nilainya 1. Kalau 2 bagian 2 cm ya 2 cm gitu ya. Nah, nanti diproyeksikan masing-masing, nanti akan didapatkan bahwa nilai A ini adalah nanti nilainya sekian senti, itu adalah nilainya adalah akar 29 satuan. Kan gitu ya. Ya, caranya gimana? Caranya ya udah 2 ini kuadratan 2, 3 dikuadratkan 2, 4 dikuadratkan atau 2. Jadi dapatnya ya 4 tambah 9 tambah 16. Jadinya dapatnya jumlahnya akar 29 ya. Itu adalah besaran vektor ya di dalam ruang atau 3 dimensi ya. Nah, ini sekarang sifat perkalian dot ya. I dot I berarti berimpit ya. I dot I berimpit berarti sudutnya 0. I kali cos 0 derajat adalah 1. J dot J 1, K dot K 1. I dot J 0 ya, karena kalau perkalian dua vektor saling tegak lurus ya dapatnya 0 ya. Kosinus 90 adalah 0 kan itu ya. J dot K 0, K dot I 0. Lain kalau yang di perkalian atau cross product ya. K cross K ya. K cross A ya 0 itu ya. Karena berimpit ya. Sinus 0 derajat adalah 0 ya. I cross J. Ya. Jadi vektor di X crosskan kali perkalian di sumbu J. Nah, ya 90 derajat. Jadi sin 90 derajat adalah 1. Ya. I cross J dapatnya K. Nah, produknya ya kan. I cross J dapat K. J cross K dapatnya I. Nah, kan itu ya. Ya. I cross J dapatnya K, J cross K dapatnya I. Nah, itu ya. Itu. Ya, ini ada hasilnya. I cross J dapatnya K. J cross K dapatnya I. K cross I dapatnya J. Nah, ya. Ini. Kalau berbalik bagaimana? I cross K ya dapatnya min J kan itu ya. K cross J dapatnya min I kan itu ya, dan seterusnya. Ya. Karena perkalian vektor cross adalah gunakan sinus. Kalau dot adalah gunakan kosinus kan itu ya. Oke. Nah, sekarang ini vektor A-nya 2I min 2J plus K, 4K. B-nya adalah 1I min 3J plus 2K. Ini A dot B. Nah, A dot B. Ya, A dot B berarti 2 ya kalikan 1 ya II ya, kemudian J dengan J min 2 min 3, kemudian 4 dengan 2 ya, 4 kali 2 ya perkaliannya. Jadi 2
ditambah min kali min adalah plus jadi 6, jadi 8 ditambah berapa? 4 kali 2 8, jadi 16. Ya, ini adalah perkalian dot. Sedangkan yang cross, nah ini lain cross ya, cross pakai sinus. Ya. Jadi IJK. Nah, ini kolom I, kolom J, kolom K. I-nya untuk A adalah 2. J-nya adalah min 2. K-nya adalah 4. Ini adalah vektor A. Ya. Kemudian yang vektor B adalah 1I min 3J plus 2K. Ya, ini adalah vektor B. Ini miliknya A, ini milik B. Hasilnya bagaimana? Bisa menggunakan sarus? Bisa. Bisa menggunakan aturan ekspansi Laplace juga bisa. Ya, ya, gunakan sarus bisa, sama Laplace juga bisa. Ya, ini. Ya, nah, ya. Gimana Asraf, Fadil Asraf bisa menggunakan apa tadi? Across B tadi menggunakan teorema apa tadi? Dari Hah? Bisa menggunakan apa? Teorema apa tadi? Ada 2. dot sama cross, Pak. Oh, salah. Ayo, siapa namanya? Maulana Darmanto. Maulana Darmanto. Ya, perkalian atau cross ini bisa diselesaikan dengan 2 teorema tadi. Apa teorema apa tadi? Apa? Apa, Darmanto? Nggak dengar tadi, Pak. Putus-putus. Ya, perkalian 2 vektor cross itu bisa diselesaikan dengan 2 teorema, 2 cara. Cara apa? Carles dan Sarus, Pak. Apa? Apa? Halo? Halo? Dengan Carles dan Sarus, Pak. Kok harus sama Sarus lah, tetangga itu. Tetangga saya itu namanya itu. Ya. Yogi. Mana Yogi? Yok. Iya, Pak. Apa namanya, paket apa, teorema apa tadi? Raffles dan Saturnus, Pak. Wah, itu kan Harus. planet itu ilmu planet itu, ya, planet. Bagus. Bagus. Mana bagus? Halo, bagus. Trio bagus. Kok nggak ada ya trio bagus ini? Mas Hendra, di mana dia trio bagus itu? Itu Pak, di chat izin ke toilet, Pak. Toilet. Toilet ya. Nih. Izin ke toilet. Raja, gimana Raja? Pakai teorema apa Raja? Lu? Gimana, Pak? Pakai teorema apa tadi? Pakai teorema apa? Menyelesaikan perkalian cross vektor tadi, 2 vektor. Apa? Apa? Laplace itu, Pak, ya? Laplace yang buat jalan dan Laplace itu. Yang perkalian silang ini, Pak, ya? Iya. Menggunakan teorema Pitagoras bukan, Pak? Gimana? Sumber waras? Pitagoras, Pak. Wah, nggak jelas ini apa suaranya. Sumber waras kan toko jual toko jual apa alat tulis itu, sumber waras itu di Cepu ini. Apa coba? Siapa yang bisa ya? Anggi. Mana Anggi? Iya, Pak. Apa Sarus dan Laplace, Pak. Apa? Laplace dan Sarus, Pak. Apa?
Halo? Iya, Pak. Teoremanya apa? Teorema apa? Sars dan Laplace, Pak. Oke, ini lumayan ya, tidak lumayan nih. Ada lumayan ya, agak lumayan, agak fokus gitu ya. Teori Sarus, ya, Sarus ya, agak lumayan nih, ya, Sarus sama ekspansi Laplace, ya, teori Sarus sama ekspansi Laplace, nah, teori Sarus sama ekspansi Laplace, ya. Ya, apa tadi Melin? Teori apa Melin? Teori apa? Teori Sarus sama apa tadi? Udah diomongin berkali-kali kok. Apa? Apa? Melin? Ayo, Melin. Katarina, Walten. Ya, Pak. Teori apa? Sarus Laplace, sama Pak. Laplace. ekspansi, Pak. Apa? Sarus sama ekspansi Laplace, Pak. Nah, ini suaranya jelas ini. Jelas dan benar, ya. Teori Sarus sama ekspansi Laplace. Nah, ya bukan Laplace, Laplace, ya. Ya, itu. Ya. Nah, oke. Yang Sarus seperti ini yang Sarus, ya, sebentar. Sarus itu seperti yang determinan matriks ya, Pak? Iya. Udah pernah diambil enggak ya? Ada enggak ya tugas ya? Iya, seperti matrik itu. Enggak ada sini ya. Enggak ada ini. Ya, determinan matrik ya, Sarus itu pakai apa? Determinan matrik gitu ya. Mana ya, ntar. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini yang Sarus ini pakai Sarus, ini Sarus ini. Ya. Tuliskan lagi dua kolom ini ya. Dua kolom ini tuliskan ini. Dua kolom ini tuliskan lagi ini. Sebelah, taruh sebelah. Jadi IJ 2 min 2 1 min 3. Itu ya. Yang seharusnya itu begitu. Jadi tuliskan dua angka kolom ini itu di sebelahnya gitu. Jadi IJ 2 min 2 1 min 3 ya. Setelah itu kalikan ya, kalikan. Pengalian ke arah kanan ya, kalikan ini. Setelah itu kalikan plus 1. Ya, contohnya I kali min 2 kali 2. Nah, ini min 2 kali 2. Ya, kalikan I. Kan itu ya. Kemudian setelah itu J kali 4 kali 1. Kan gitu ya. Kalau kita tuliskan gitu ya. J kali 4 kali 1 kali plus 1. Nah, ini. J kali 4. Ya, itu. Ya. Kemudian yang K. K kalikan 2 sama kalikan min 3 kali plus 1. K. Ya. Itu. 2 kali min 3 kali plus 1. Ya, ini. Apanya ini. Setelah itu kalikan yang ini. Ya, ini kalikan ini. K kali min 2 kali 1 kali minus. Ya, kalau ke kiri kalikan minus. Ya. K kali min 2 kali 1 kali minus 1. Nah, karena dia K kumpulkan dengan K. Itu ya. Itu kalikan dengan K ini. Jadi 2 min 2 kali 1. Min 2 kali 1 ini ya. Min 2 kali 1 kalikan minus K katanya ini. Kemudian yang ini 4 kali min 3 kalikan I. Kali min 1. I mana? Oh ini. Ya. Jadi 4 kali min 3 kali min 1 kali I. Dapatnya ini. Kemudian yang ini 2 kalikan J kali 2 kali min 1. Yang J ini. Ya, ini 2 kali 2 kalikan J kali min 1. Ya, itu.
Ya, ini jumlahkan nanti ini ya. Jumlahkan ya. Kita dapatkan ya nilainya sini adalah 8i min 2k. Yang J adalah 0 ini ya, karena jumlahnya 0 ya. 8i sama minus 2k ya. Itu adalah perkalian apa namanya? Dua vektor secara sarus ya. Kalau ekspansi lapas juga ada nanti. Ya, ada ya. Sudah diajari ya sama Bu siapa? Endri ya. Laplace, teori Laplace, mendapatkan determinan. Endra, Mas Endra. Iya, Pak. Udah ya, teori Laplace untuk menghitung determinan. Sudah, tapi agak lupa, Pak. Kalau yang Oh, sarus ya. masih ingat, Pak. Kalau Laplace lupa ya. Oke. Iya, Pak. Nah, nanti dibuka lagi ya. Oke, syukurlah kalau ingat, masih ingat tapi agak lupa, lumayan daripada nggak ingat sama sekali, kan itu ya. Nah, gaya ya dan sifat gaya dan gambarnya dan titik tangkap gaya ya. Nih. Ya, gaya itu menyebabkan sesuatu benda itu bisa bergerak dari diam gerak atau sebaliknya gerak ke diam, ya itu namanya gaya. Ya, tuh. Ya, gaya itu adalah sesuatu yang menyebabkan benda diam bisa bergerak atau dari benda gerak ke diam, ya. Itu. Ya. Kalau gayanya terus-terusan nggak mau diam, ya, namanya apa ya ini ya? Namanya apa ya? Eta resimanu, ya. Kalau sesuatu benda tidak bisa diam, itu namanya apa ya? Resimanu. Nah, serius sekali kamu, resimanu. Apa? Ini di rumah atau di sekolah? Di mana ini? Kamu di mana sekarang? Pak. Mana? Di Aru sana? Enggak Pak, saya dari Tanimbar Pak. Tanimbar, di Tanimbar sana? Iya. Enggak Pak, lagi di Jakarta Pak. Oh ya. Gimana jadinya? Bendanya nggak mau diam, itu namanya apa? Pak, serius sekali ini, tegang ini, supaya nggak tegang ya dihibur ini. Nah, nggak tahu nih, Qomat Kamit ini ya, Qomat Kamit seperti memberikan mantra-mantra ya, Qomat Kamit itu. Nah, Merlin, Kalai Pupin, ayo. Ya Pak. Apa? Bendanya nggak mau diam. Apa? Benda Hah? Hah? Apa? Benda besar. Iya, bendanya nggak mau diam. Ya. Orangnya nggak mau diam lah, katakan benda, orangnya nggak mau diam. Apa namanya? Nah, Rio Emola, mana Rio Emola? Rio Emola. Matikan ini. Rio Emola. Mana Rio? Pak izin Pak, saya pakai HP satu Pak lagi di toilet Pak, izin Pak. Oh, iya ya. Trio bagus, oh. Trio bagus ada trio bagus. Trio bagus. Hendra. Mas Hendra, trio bagus mana? Kok nggak balik-balik ke toilet ini? Ada, Pak. Sebentar, Pak. Nah, tadi kalau salah ingat saya ke toilet tadi ya. Toilet. Iya, Pak. Ya. Kok sampai sekarang nggak balik-balik ini loh? Apa yang dikeluarkannya ini? Kok lama sekali ini? Izin lagi BAB, Pak. Oh, ya. Nah. Rizky Bande, apa Rizky Bande? Kalau orang banyak apa bisa diam. Tuh. Septori. Kayak penyiar GTV. Iya, Pak.
apa namanya? Orang yang tidak mau diam. Mungkin kontinuitas, Pak. Nah, siapa ya? Pangeran. Tegang sekali nih. Kok tegang sekali nih? Pelajaran Pak Tuhan tegang ini. Nggak boleh tegang ini. Apa? Anggi. Iya, Pak. Apa namanya? Kalau nggak bisa diam namanya hiperaktif. Tapi kalau benda mungkin gerak, Pak. Itu jawabannya adalah Mas Indra apa, Indra? Kalau orang nggak mau diam, apa? Itu Pak. Energi Apa ya? energi potensial bukan Pak? Oh, energi potensial tinggi sekali, energi potensial. Apa gara-gara belajar Pak Susilo malah pompa ini, energi potensial. Yang ngajar pompa siapa? Pak Kasturi Pak. Oh, Pak Kasturi. Ya. Jadi kalau orang tidak bisa diam itu namanya banyak gaya gitu. Banyak tingkah Pak. Nah, banyak tingkah, banyak gaya, ya. Banyak gaya, tidak mau diam itu banyak gaya, ya. Kalau diam saja, di gerak sananya tidak mau, itu namanya mati gaya, gitu, ya. Banyak gaya sama apa? Mati gaya, ya. Apa kata Rin Walten? Kalau orangnya diam, digoyang sana, goyang sini, tidak mau, ya diam aja dia. Itu namanya apa? Mati gaya, Pak. Apa? Gaya, Pak. Apa? Mati gaya, Pak. Nah, mati gaya. Loh, ini kok diam aja. Sudah, ya. Diapa-apakan diam aja dia. Itu namanya mati gaya, ya. Tapi kalau enggak dia apa namanya, diberi gerakan sedikit aja dia sudah wah ke sana kemari. Wah, itu namanya kebanyakan gaya, ya. Banyak gaya gitu, ya. Ini, ya. Jangan tegang-tegang ini. Yonas Septoni tegang sekali, ya. Tidak, Pak. Ya, saya lihat ini kalau mahasiswanya tegang ini harus dihibur dulu. Wah, dikasih pertanyaan tapi yang bisa lucu gitu. Oh, mati gaya. Oh, banyak gaya gitu, ya. Jelas Anggi ya? Ya. Jelas, Bapak. Bukan hiperaktif ya. Banyak gaya ya, kalau bahasa Jawanya itu kakek gaya gitu ya, kebanyakan gaya gitu ya. Oke. Bahasa Tanimbar apa ya kalau banyak gaya itu apa ya? Siapa ini tadi? Tanimbar ini dari Tanimbar siapa ya? Tanimbar ya? Rian sama Eta Pak. Iya, gimana apa Eta? Tanimbar kalau banyak gaya itu apa namanya? Kalau untuk Tanimbar saya tidak tahu, Pak. Karena itu banyak bahasa daerahnya, Pak. Tapi kalau di daerah saya sendiri banyak gaya itu dibilang itingkai, Pak. Oh, itingkai, banyak tingkah namanya. Wah, banyak tingkah gitu ya namanya ya? Iya, Pak. Oh, namanya banyak tingkah ya. Banyak tingkah itu ya. Oke, Bapak. Nah, kita kembali sekarang, kita fokus ke sini ya. Tegang-tegang ya, ini. Ya. Nah, sifat gaya ya, sifat gaya ya. Sifat gaya ini ada 3 sifat ya. Karena dia memiliki besaran. Besarannya bisa satuan kritis, satuan metris, bisa contohnya kilogram, ton atau ponfos kan gitu ya. Kemudian dia memiliki arah. Ya, arahnya itu ditujukan dengan digambarkan dengan anak panah itu arah. Terus punya titik tangkap, ya titik tangkap, ya titik tangkap. Jadi titik tangkap itu ya ditunjukkan oleh sebuah garis melalui sumbu pada batang panahnya, ya ini titik tangkap, itu ya. Ini garis kerja gaya. Yang titik-titik ini garis kerja gaya, ya. Contohnya, bentar ya, ini siapa ini?
Sebentar Mas ya, minta izin, Mbak, minta izin bentar. Halo? 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 Ah, mengganggu dia. Lalu nggak dijawab. Nah, kemudian contohnya gaya P itu 100 kilonewton. Kalau 1 sentinya 20 kilonewton, berarti kalau 100 kilonewton ya 100 dibagi 20, dapatnya 5 cm. Jadi digambarkan betul 5 cm. Digambarkan 5 cm. Yang nilainya sama dengan 100 kilonewton, karena 1 cm-nya 20 kilonewton. Gitu ya. Nah, komposisi gaya, ya, komposisi gaya ini ya, ada yang namanya gaya koliner, gaya konkuren, gaya non konkuren, gaya sejajar, gaya couple. Nah, ya, yang koliner ini berarti ya gaya-gayanya yang garis kerjanya terletak pada sebuah garis lurus. Nah, ini gaya koliner ini ya. P1, P2, P3 dan seterusnya ini kalau ditarik itu dia bekerja pada satu garis lurus. Itu namanya koliner ya. Lalu gaya konkuren. Nah, ini ya, gaya yang garis kerjanya berpotongan melalui satu titik. Nah, ini P1 ke sini, P2 ke sini, P3. Nah, bentuk satu titik ini ya, ini gaya konkuren. Ya, bermacam-macam gaya ya, kemudian dia melalui satu titik temu ya, namanya gaya konkuren. Kemudian gaya non konkuren. Nah, ya, ini yaitu gaya kerjanya berpotongan dengan yang lain ya, tidak pada sebuah titik ya, ini ya, tidak sebuah titik. Jadi ini ya, ini namanya gaya non konkuren. Gaya sejajar, gaya yang sejajar ini tidak akan ketemu mendapat satu titik. Gaya couple yaitu gaya dua buah gaya yang besarnya sama namun arahnya berlawanan ya, namanya couple. Gayanya besarnya sama, kemudian arahnya itu berlawanan ya, dan saling tegak lurus. Itu namanya gaya couple. Seperti ini kan nggak lurus ini ke bawah, ini ke atas ya. Itu namanya gaya couple. Nah, kemudian apa namanya? Bentar ya. Ya, banyak. Siapa ini? Nah, tahu saya ini. Oh, tak ya wes, ab ya. Ada ya. Ada ya. Nah, kemudian identifikasi gaya. Ya, ini ada yang positif, negatif. Kalau positif ya tanda positif, ya. Kalau negatif pasti negatif, ya. Dikatakan dia positif, ya. Ini kalau gayanya ini ke arah kanan, ya, ke arah kanan ini katakanlah P2 ini positif, ya. Tapi kalau ke kiri ini katakanlah dia sebagai gaya negatif, ya. Ini, ya. Ke atas positif, ke bawah adalah negatif. Ini kalau digambarkan pada sumbu X dan Y pada bidang datar, ya.
ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Ya, itu. Ya, kemudian yang namanya keseimbangan gaya, ya, itu berarti dua buah gaya yang dalam keadaan seimbang. Ya, dua buah gaya ini bekerja pada garis kerja yang sama, ya, bertolak belakang, tapi besarnya adalah sama. Itu dia akan seimbang, ya. Yang satu ke kanan, satu ke kiri, besarnya sama. Dia tidak akan berat ke kanan kiri. Yang satu ke atas, satu ke bawah, sama, ya. Dia tidak akan berat atas bawah. Kemudian yang ini, yang diagonal sana, ya, diagonal ke kanan, diagonal ke kiri, maka dia akan sama, ya. Jadi kalau semuanya sama, ya, resultannya berlawanan arah, besarnya sama, maka benda ini dia tidak akan bergerak, gitu, ya. Dikatakan benda dalam keadaan stabil, ya. Ini, ya, resultante gayanya adalah 0, gitu, ya, itu. Nah, macam gaya, ya, ada gaya terpusat atau point load. Ya, ini gaya terpusat, ya, menuju satu titik, ini gaya terpusat. Ada gaya merata atau beban merata, distributed load. Ini contohnya seperti jembatan. Nah, ya, jembatan itu mengalami beban distribusi, ya, yang lewat kendaraan atau kereta. Ini beban distribusi merata. Ya, kalau bebannya sama, ya, itu. Ya. Kemudian gaya momen. Nah, ini gaya momen ini momen ini, ya, gaya momen. Momennya ada macam-macam, momen bengkok atau lentur, ya, ini ke sana ke atas. Dia akan ini terjadi momen bengkok. Kalau ini ada lengan, kemudian ini juga ada lengan, kemudian tekannya diputar begini, ini namanya momen puntir atau momen torsi. Ya, contohnya si poros pompa, poros tubin. Nah, itu mengalami momen torsi, ya. Tapi kalau saya punya poros begini, tidak berputar, ya, dibebani, makanya akan terjadi defleksi, gitu, ya, terjadi defleksi, ya, atau momen bengkok. Nah, apa namanya? Ini gaya pada bidang datar, ya, gaya pada bidang datar. Nih, berapa gaya yang bekerja pada bidang datar dengan kombinasi gaya konkuren. Nah, tadi sudah, ya, konkuren sama non konkuren, ya. Ya, arah dan letak ditangkapnya, gaya-gaya ini dapat disesuaikan dengan bisa metode analisis. Analisis ini, ya, dengan hitungan pakai perhitungan, ya, pakai aljabar. Kemudian dia metode parallelogram, yaitu menarik garis-garis sejajarnya. Kemudian metode grafis, ya, ini dengan grafis. Contohnya sekarang dengan metode analisis sekarang, ya, pakai perhitungan, ya. Contohnya sekarang, ini kita buat sumbu X, sumbu Y. Ini titik nolnya sini. Kalau nanti komponen-komponen vektor atau gaya atau kecepatan itu di sebelah kanan titik nol, itu adalah positif. Kalau di atas adalah positif. Tapi begitu ini ke kiri, ini negatif, ke bawah negatif. Ya, contohnya sekarang, ada vektor K1, ini kita uraikan, ya, yaitu menjadi sini menjadi K1X, ya. K1X ini kalau dihubungkan dengan alfa, ini berarti dia adalah K1 cos alfa, ya, karena kosinus alfa adalah sisi AP dibagi dengan sisi miring, kan itu, ya. Kemudian yang di sini, ini ada sejajar dengan ini, namanya K1Y. Ini K1Y, nilainya adalah ini adalah hubungan dengan sinus. Jadi K1Y ini adalah nilainya K1 ini dikalikan dengan sinus alfanya. Kemudian yang kedua di kuadran 2, ya, ini kuadran 1, ini kuadran 2. Maka kita proyeksi di sini. Ini sudutnya beta. Beta adalah sama dengan 180 derajat ini dikurangi dengan sudut ini. Ya, sama, ya, kalau kita bicara di awalnya dari 0 derajatnya sini, ya. Jadi beta ini sama dengan 180 derajat dikurangi dengan ini. Sudutnya ini, dapatnya beta, ya. Nah, maka kalau kita bicara K2 di sini sebelah kiri ini adalah negatif, jadi K2 kosinus beta. Kalau yang di atas ini sejajar dengan ini ada K2Y adalah K2 sinus beta, ya. Jadi nilai K2Y adalah positif, sedangkan K2 cos beta adalah negatif karena di sebelah kiri 0, gitu, ya.
Oke. Nah, jadi dengan demikian kita jumlahkan sekarang ya, pada sumbu X semua kita jumlahkan. Apakah dia ke kanan atau kiri ya, ada berapa banyak vektor ya kita jumlahkan. Ya, K1X, K2X, K3X, K4X dan seterusnya. Mau dia ke kanan mau ke kiri ya, kalau ke kanan dia positif, ke kiri adalah negatif. Kemudian pada sumbu Y ya, K1Y, K2Y, K3Y, K4Y, K5Y dan seterusnya. Jumlahkan semua ya. Catatannya kalau dia di atas 0 positif, di bawah 0 adalah negatif gitu ya. Nah, setelah dijumlahkan semua, maka kita dapatkan resultante vektor ke sumbu X sama resultante pada sumbu Y. Ya, hasilnya contohnya begini. Resultantenya oh Rx, oh dia positif. Ry dia positif. Oh, berarti kepadatan 1. Ya, jadi nilainya adalah Rx kuadrat besarnya ditambah dengan Ry kuadrat, jumlahkan kemudian diakarkan adalah merupakan besarnya ini. Sudutnya gimana? Sudutnya adalah tangan theta yaitu Ry ini Ry dibagi dengan Rx positif ya atau tangan gamma. Ya. Adalah sama dengan gamma adalah arcus tangan Ry dibagi dengan Rx ya. Tapi kalau Rx yang ke kiri ya setelah jumlah ke kiri maka kita namakan ini gammanya ke kiri yaitu tangan gamma yang sebelah kiri adalah Ry dibagi dengan Rx. Rx-nya nilainya negatif gitu ya, itu. Berarti di kuadran kedua. Bisa juga Ry-nya ke bawah. Rx-nya ke kiri bisa ya. Sudutnya berapa ini? Nah, sudutnya berapa? Ya ini kaitannya dengan kuadran ketiga dan seterusnya ya. Itu. Ya. Nah, coba ini. Resim Manu, udah paham? Yang diajarkan Pak Tugas? Lumayan paham, Pak. Oh, lumayan, mantap. Tes lagi nih, siapa ya? Bentar. Tadi siapa tadi? Siapa tadi, Mas Indra? Trio, saya masuk trio. Ada ini, ada trio. Sudah, Pak. Oke, trio sudah masuk. Mana ini? Sudah masuk ya, trio ya? Sudah, Pak. Nah, lupa ini kalau nggak lihat wajahnya itu lupa ini. Oh ya. Ya, sudah bagus ya. Apa yang diajarkan Pak Tugas udah dipahami, Mas Trio bagus? Lumayan, Pak. Hah? Lumayan. Wah, Cuman lumayan. ketinggalan yang tadi cuman, Pak. Oh iya, tinggalannya. Tadi asal mana Mas Trio bagus ini? Daerah mana? Asal dari Jambi, Pak. Oh, dari Jambi. Oh, Jambi ini berarti beasiswanya dari mana ya? Jambi itu dari Pemda, Pak. mana? Pemda. Pemda mana? Pemda Tanjung Jabung Barat. Jabung Barat ya. Oh, lain Iya, dengan yang dari mana? Dari Palembang itu lain ya, dengan Anggi lain berarti. Lain, Pak. Lain, Pak. Lain ya. Ya, Jabung Barat ya, Pemda Jabung Barat ya. Kalau Anggi ini sama dengan beasiswanya si siapa? Asraf. Ya. Betul ya, Mas Asraf? Betul, Pak. Betul, ya. Sama dengan si siapa itu? Fajar, Oktasari Fajar gitu ya. Iya, Pak, benar, Pak. Benar ya. Oh, ingat aku jadinya ya. Sip. Ya, nah, kalau sudah yang ini contohnya. Ya, ini contohnya. Ini vektornya banyak. P1, P2, P3, P4. P1, P2 berada di kuadran 1, P3 di kuadran 4, P4 di kuadran 2. Ya, ini masing-masing ini uraikan ini. P1 uraikan ke X ini. Dapatnya X1, Y1, yang P2 X2, Y2, yang di sini X3 adalah X3 sama Y3 gitu ya. Yang ini X4 sama Y4. Ya.
Nah, X1 jelas hubungannya adalah di sumbu X ini, sumbu X ini sumbu X di sumbu X. Semua sumbu X-nya ini sumbu Y. Ya, ini ada X1, X, kemudian X2, X, X3, X, X4, X. Kan itu ya. Yang ini Y1, Y2, Y3, dan Y4. Gitu ya. Kita tahu sekarang X1 sama X2 positif. Nah, masukkan positif. Hubungannya adalah kosinus kalau X itu kosinus ya. Jadi X1 ini dapatnya P1 kosinus alfa ya. X2 ini adalah hubungannya dengan P2 kosinus ini ya. Mas alfa dan seterusnya ya, gitu. Ya. Nah, nanti jumlahkan yang sumbu X berapa, yang sumbu Y berapa. Ya, besarnya berapa? Kuadratkan karena sudah diuraikan pada sumbu X sama Y ya, tegak lurus. Jadi Pitagoras ya, jadi ini. Arahnya ya, tangan adalah RY dibagi atau PY dibagi dengan PX ya, itu. Nah, ini contohnya. Sama, ini juga sama, caranya sama ya. Caranya sama tadi ya, ini besarnya. Hasilnya ini ya, itu. Nah, ini contoh lain, sama juga caranya, ya, sama juga, ya, caranya sama. Ini tarik ke sini, proyeksikan yang ini sini. Jadi yang P1 adalah X1X, Y1 di sini. Kemudian P2 ini di kuadran 4, uraikan sana yang sini. Jadi ini ada X2X, yang ini ada Y2, ya. Yang P3, ya, di sini adalah X3 berarti di kuadran 2 ya, X3 negatif, kemudian di sini adalah Y3 adalah positif ya, gitu. Sudutnya adalah 30 derajat ya, dan seterusnya. Ya, jangan lupa negatif positifnya ditambahkan ya, itu. Oke. Ini sama saja ya, hasilnya tadi ya, ini. Oke. Ya. Nah, ini resultante dan arah gaya. Ya, ini resultante dan arah gaya. Ya, ini ya, metode paralelogram, jajaran genjang, dan segitiga gaya. Ya, ini. Ya, tuh. Ini adalah yang paralelogram ini, sejajar ini ya. F1 tambah F2, F1 itu bisa ditambahkan sini ya. Jadi ujung daripada panah F1 ini merupakan pangkal daripada F2 di sini. Ya. Atau ini ujung daripada panah F2 merupakan pangkal dari F1. Ya. Makanya harus punya segitiga yang berpasangan ya. Ini. Ya, semua kan sudah dapat ya segitiga berpasangan ya. Kalau nggak dapat ya belilah kan gitu. Dari kampus sudah dapat ya segitiga berpasangan atau pinjam gitu. Atau dibagikan memangnya, Mas Hendra? Sudah dapat, Pak. Sudah dapat ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Itu dipakai itu, ya, pakai ya. Geser-gesernya. Makanya jangan memposisikan gambar geseran tadi jangan jauh-jauh dari objek asalnya. Kalau jauh-jauh nanti faktor kekeliruannya, ya, penyimpangannya, ya, naik turun tadi itu ya, itu akan bisa terjadi. Ya, sehingga akan dapatkan hasil yang tidak akurat ya, itu ya, ini. Nah, ini nggak begitu sama ya, yang fade F2 di sana, F1 sini, ini harus ditarik garis kerjanya gitu ya, ini ketemu titik sini, kemudian panjangnya F1 pindahkan di sini panjangnya F2 sini dan seterusnya ya, harus cari titik temunya ya, ini. Yang C juga sama ya, ini. F1 sama F2 ketemu ini ya, dan seterusnya ya, itu adalah cara menguraikan ya. Ini jadi ini paralelogram atau jajaran genjang ya, ini F1 F2 ya, F1 F2 resultannya adalah ini ya, ini yang ini pindahkan sini, maka tarik pangkal sini adalah resultannya ya, ini hasilnya ini ya. Ya, ada yang ini 3 gaya F1, F2, F3 ke atas. Ya. Dapat yang mana? Dapat ini. Tuh, ya. Cara gimana caranya?
itu ya, berubah kan masing-masing ya, itu P1 dengan R ini ya, R1 sama R1 ya, ini. Akhirnya nanti akan dapatkan besarnya perbedaan antara ini R-nya ini ya, tuh. Ini. Nah, ini metode poligon gaya. Poligon gaya ini ya sama, kita harus narik garisnya sejajar dan panjang vektornya harus sama. Ya, makanya katakanlah objeknya ini ya jangan sampai jauh-jauh kalau mau narik garisnya itu. Ya, ya, ini. Ya, contohnya ini sekarang. Mana ini sekarang? Oh, yaitu yang tegak ini ya pindahkan sini tegak. Ya, ini yang ini panjangnya sama arahnya harus persis. Ya. Tanpa dikurangi, ya mau dikurangi ya pakai skala, ya skala berubah skalanya. Kemudian setelah ini ke atas, kemudian yang ini vektor ini kedua taruh di atasnya arahnya sama, ya. Setelah itu ketiga yang ini ke sana. Hasilnya terakhir anak panahnya tiga ini sama yang pangkal ini tarik, nah sampai sini, ya itu caranya, ya. Dan apa namanya nggak harus urut ya terserah ya, mulai dari sini boleh ini seret ini boleh, kemudian baru yang tegak ini boleh pindahkan ini tegak seret, yang sini seret, hasilnya ini nanti ini sama ini adalah sama ya, atau juga yang agak rumit boleh ya. Ini yang kiri dulu diambil sama ini. Kemudian yang kanan ini kanan. Nah, terus kemudian yang ke atas, yang terakhir, panjang tertentu, setelah itu baru dari pangkal ini. Ini adalah ini, ya ini sama besarnya ini, sama ini, sama, ya sama, itu, ya adalah resultan. Halo Pak. Yuk, yang tanya, Rio Emola, dari mana Rio Emola? Dari Maluku Barat Daya, Pak. Nah, MBD ya, Tiakur ini, Tiakur ya. Iya, Pak. Nah, gimana? Untuk metode poligon ini, Pak, kan misalnya ada ini tiga gaya, Pak ya. ABC. Nah, untuk apa? Menyelesaikannya dengan cara metode poligon ini, misalkan kita tuh cari A plus B dulu kan, metode ini filter A plus B. Nah, udah dapat resultannya, terus ini terus gambar lagi dengan C. Apakah ini sama, jawabannya sama apa? Sama, dibolak-balik boleh. Izin Pak, maksudnya misalnya ini vektor A dan B kan Pak. Nah, terus kita cari resultannya. Nah, misalnya resultannya panjang udah dapat panjang resultannya. Nah, habis itu resultannya itu ditambah dengan C, Pak. Itu hasilnya sama apa tidak, Pak? Sama. Ini kan contohnya ini A, ini B, resultan ini kan. Iya, Pak. Kalau kan itu kan tiga gaya. Nah, ya kalau yang digambar ini kan kayak semua resultan itu digambar, Pak, digambar. Jadi itu ada tiga garis lah gitu kan. Nah, kalau maksud saya ini resultannya. Ini kan resultannya nih. Vektor 1, vektor 2 dapatnya resultan ini. Kemudian yang terakhir ini ya kan, ini. Sini, tarik sini kan gitu. Ya. Itu sama Mas, sama. Ya, sama ya. Tidak harus urut. Boleh. Ini dengan ini dulu boleh. Resultannya ditambahkan ini buat resultan boleh. Atau ini dengan ini juga boleh. Ini sama ini ya boleh. Ya, boleh juga. Ya. Ini sama ini ya, tarik sana, dapatnya ini. Ya, ini kemudian dengan ini kan, tarik sana pojok, ya nanti dapatnya ini, panjangnya ini boleh. Ya, boleh ya. Rio. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dari MBD, Rio Emola dari MBD. Ya, itu. Ya.
Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup Rio Emola? Untuk sementara begitu dulu, Pak. Iya. Itu omnya yang lewat itu, omnya ya. Bukan, Pak. Teman yang kuliah di Pertamina, Pak. Kuliah yang gimana? Pertamina? Iya, Pak. Oh. Iya. Dia nih di mana? Di Universitas Pertamina. Iya, Ya. di Jaksel, Pak. Iya, Pak. Oh, iya. Oke. Nah, ini sekarang gaya non kongruen ini yang tidak terletak pada satu titik kan itu ya. Ya, ini ya. Kan banyak ini ya. Ya, ini K1, K2, K3. Ya kan K1 sama K2 ya. Ya, ini diuraikan ini ya sumbu XY gitu ya. Dapatnya ini K1X, ini K1Y. Yang ini K2, K2X, ini K2Y. Ya, gitu ya. Nah, itu ya. Nah, maka di sini kita dapatkan K1X adalah K1 kosinus alfa, ini alfa 1. Y-nya KY1 adalah K1 sinus alfa. K2X, ini K2X ini. Ya, hubungannya adalah alfa 2. Ya, K2 cos alfa 2, yang KY2 adalah K2 sinus alfa 2. Ya. Ya, resultannya apa? Ya sudah, sumbu X dengan sumbu X, sumbu Y dengan sumbu Y, itu jumlahkan semua ini. Ya, itu. Ya, jadinya begitu jadinya ya, sehingga kita dapatkan ini Rx sama Ry, ya, Rx sama Ry. Ya, itu. Nah, ini ya, letak titik tangkapnya ini ya, ini. Bisa pakai momen, ya, itu namanya pakai momen. Momen X adalah K1X kali Y1 ditambah K2X kali Y2, ya, momen pada sumbu X yang ini. Ya. Ini kan punya lengan ini, ya, ini. Katakanlah yang ini sekarang, apa ini? K1 ini, K1X ini ya. Lengannya kan ini. Ya, lengannya adalah Y1. Ya, ini kan Y1 lengannya. Kemudian yang K1Y yang ini, lengannya kan ini. Ya, untuk momen. Itu apa yang ini? Ini adalah adalah apa ini? Adalah apa namanya? X1. Kan itu ya. Ya, X1. Itu ya. Kemudian yang K2X ini, yang ini, lengannya ini lengannya. Ya, lengan tegak ini berarti miliknya Y2. Kemudian bagaimana dengan yang K2Y ini? Lengannya adalah ini, adalah sama dengan X2 ini. Ya, jadi momen sumbu X pada sumbu X ini sumbu X adalah K1X dikalikan dengan ini, lengannya. Kemudian ditambah K2X, ya, lengannya ini. Ya. Kan arahnya kan sini ya momen itu. Ya, momennya sini. Searah, jadi ditambahkan. Ya, untuk Y juga sama. Jadi ini jadinya. Nah, ini jadinya, ya. Nih, jadi kita dapatnya titik tangkapnya XS adalah sigma KY X dibagi dengan RJ, ya. Yang ini YS adalah KX Y dikalikan dengan dibagi dengan RX, ya. Nanti akan dapat di mana letak sumbunya itu, ya. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya ini. Ya. Ini. Contohnya ini K1 sana, K2 sana, ya. K1, K2, ya. Ini. Ya. K1 sudutnya berapa? 140 derajat. Kalau mau diambil yang ini boleh. Sudutnya berarti 180 dikurangi berapa? 140. Jadi 40 derajat sini. Ya, nanti diuraikan K1 di sini. Yang Y di sini, ya, ini. Ya. Jadi nanti nilai K1X nilainya negatif dengan sudut 40 derajat, yang K1Y adalah nilainya positif dengan sudut berapa? Sinusnya berapa? Sinus 40 derajat. Kan itu ya. Yang K2 positif di kuadran 1. Sini ya. K2X berarti kosinus 20 derajat. Positif. Sedangkan yang Y yang gini. Yaitu K2Y adalah K2 kali sinus 90 derajat. Ya, dapatnya positif. Karena berada di kuadran
1 ini jadinya. Ini. Ya, jadi Rx positif. Ya. Positif berarti ke kanan. RY gimana? Jumlahkan RY. Oh, dapatnya positif. Oh, ke kanan juga. Gitu. Jadi jumlahkan yang Rx kuadrat ini dengan RY kuadrat ini diakarkan. Dapatlah 5,959 ton. Itu. Ya, ini. Jadinya ini, X-nya ini. Kamu gambar apa namanya? Masing-masing Rx sama RY. Ya, itu arahnya ini, ya. Nah, ini cara apa? Cara analisis tadi, ya, ini, ya. Bisa pakai sudut 140 boleh, ya. Nanti kalau 140 cos 140 atau minus dia, ya. Atau cos 40 tapi langsung tambahkan minus, nilainya sama, ya. Ini. Nah, metode penguraian gaya batang secara grafis. Nah, secara grafis diuraikan. Jadi resultantenya ada, kemudian diuraikan menjadi 2 komponen. Contohnya ini. Ini kan P-nya ini kemudian diuraikan ke sini. Ini harus saling tegak lurus. Ini tegak lurus, ini tegak lurus. Ya. Tegak lurus. Jadi dapatnya ini sama ini. Ini jadinya. Ini sama ini. Ya, L1 sama L2 ditambahkan menjadi resultan, ya, ini sama dan seterusnya. Ya, cara analisis ini jadinya A per sinus alfa sama dengan B sinus beta tambah C sama dengan sinus gamma, ya. Nih contohnya begitu, ya. Nah ini contohnya, ya. Ini contohnya titik A sama titik B digantung dengan apa, seutas tali gitu, ya, atau batang gitu, ya, kemudian dibebani dengan P ini, ya, dibebani, ya. Maka dengan demikian, ya, ini sudah membentuk sudut masing-masing. Yang ini 45, yang ini berapa? 30. Ya, sudah sini sisanya nih sudutnya berapa? 180 dikurangi 45 kurangi 30. Jadi 180 kurangi 75. Itu berarti dapatnya berapa, kan gitu, dapatnya 105, yang ini 105 cuci, ya, ini, ya, itu, ya, ini 40, oh ini ya, gitu, ya. Nah, ini baru, ya. Jadi rumusnya adalah P, yang P ini P adalah sin 75 sama dengan P1, ya, P1 adalah sin 45. Ya, maka nilai P1-nya ketemu, ya. P1 ini adalah sama dengan sin 45 bagi sin 75 kalikan P. Nah, untuk P2 gimana? Sama aja caranya, ya, itu. Nah, ini metode penguraian gaya secara grafis. Ya, ini. Ini banyak sekali nih, gayanya banyak nih, ya. Banyak sekali ini, ya. Ada gaya A, atau gaya B, gaya C, gaya D, gaya E, kan gitu. Ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, masing-masing gaya A, B, C dan D dan E itu berbeda besarnya. Ya, itu. Nah, caranya gimana caranya? Nah, caranya ini. Ya, langkah pertama, ya, langkah pertama tentukan titik ini, titik S ini. Ya, tentukan titik S, ya, titik S sembarang, jangan jauh-jauh, ya, jangan jauh dengan ini, ya, ini titik S tentukan, tek, itu, ya, itu. Kemudian kita gambar gaya A, ya, ini pakai skala ini udah, ya, 1 cm berapa ton, atau kecepatan 1 cm berapa meter per detik, ya, ini. Arahnya juga, kalau arah nggak boleh di skala, ya, sudut nggak boleh di skala, yang bisa skala adalah satuan apa, panjang vektornya, gitu, ya. Ini A-nya ke sini, B-nya ke sini, C-nya ke sini, ya. Kemudian apa lagi? Terus bentar. Kenapa ini ya?
jadi not responding ini. Nah, dah. Nah, ini sekarang. Ya. Oke. Kemudian setelah ketemu, kita gambar ini ya, ini dengan satuan masing-masing dan arahnya masing-masing. Ya, vektor masing-masing bisa skala ya. Tapi kalau arah sudutnya tidak boleh di skala ya. Ini A B C D E. Boleh dibolak-balik boleh, silahkan, tidak masalah. Ya. Dibolak-balik boleh. Ya, artinya itu tidak harus A B C urut ini ya, boleh A D B E dan seterusnya. Boleh dibolak-balik ya. Boleh. Ya, ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tentukan titik S, sembarang titik S ini, sembarang. Yes. Ya, kemudian kita hubungkan garis ini, hubungkan ini, ya, hubungkan semuanya, ya, ini. Nah, maka vektor A ini dibentuk oleh garis merah ini sama garis biru, ya. Sedangkan vektor B dibentuk garis biru sama garis hijau, yang C garis hijau sama garis ungu, yang D garis ungu sama garis coklat, yang E coklat sama merah bata, kan gitu mestinya. Ya, ini. Nah, kemudian setelah itu kita selesaikan yang A ini, ya, yang I. Kalau sudah begini jangan dibolak-balik, ya. Ini A dibentuk oleh garis merah sama biru. Nah, ini gunakan dua segitiga yang berpasangan, ya. Ini tempelkan sini garisnya, ya. Ini pindahkan, potongkan dengan A, mana A? Ini vektor A ini kan ya. Ini vektor A, ya. Potongkan dia. Seret merah, ya, dapat titik ini di sini, ya. Kemudian A dibentuk oleh garis merah sama biru, nah, biru ini biru, gambar ini biru. Pindahkan melalui titik yang sudah temu di ini, seret, nah ini, ya. Jadi merah sama biru dapatlah dia resultan A ini, ya, tempat titik gaya kerjanya A. Ya. Kemudian yang B dibentuk oleh biru sama hijau. Biru mana biru? Oh ini biru. Tarik, cek, potongkan dengan B yang ini. Oh ketemu di sini. Ya. Kemudian hijau, tarik ini, seret. Ini ya. Terus bagaimana yang C? Oh hijau dengan ungu, C. Nah, ini hijau yang ini kan? Ini. Titik C yang mana titik C? Garis C yang ini kan? Ya benar ya dari sini ya. Nah, potongnya sini. Kemudian yang ungu. Ya. Kemudian yang ini, yang D. Ungu dengan merah bata. Ya, ini ungu. Nah, ungu. Nah, ini potongkan dengan D. Ini D, ini D. Titiknya ini. Kemudian merah bata, tarik yang ini. Tarik. Ketemu sini. Kemudian yang E, yaitu merah bata sama yang ini, ya, merah ini, ya, merah bata. Mana yang E, ya, ini, potongkan, ini, ketemu sini. Kemudian yang merah betul, ini, tarik sini. Nah, ya. Nah, resultannya R, ini R, itu dibentuk oleh garis merah sama garis apa? Garis merah, betul ini, ya, ini merah sama ini. Mana dia R? Nah, garis merah ini potongkan dengan ini kan. Ketemu ini titiknya. Ya. Ini titiknya. Nah, kemudian yang R ini pindahkan sini. Sejajar pindahkan. Ya, ini adalah menunjukkan tempat kedudukan di mana garis kerja resultan daripada R. Ya, ini ada ini. Ya. Izin Pak, waktunya sudah habis Pak. Oh ya, ya oke. Ya ini dihabiskan ini sudah ya. Besok kita lanjutkan yang ini ya. Ya, diingat-ingat ya. Ya, ini, ya, ini dan seterusnya ya. Oke, pertemuan kedua ya. Ketiga nanti kita lanjutkan. Ya, sudah tidak ada ini ya, nggak ada apa namanya pertanyaan ya. Oke, stop dulu. Ya, ya berdoa dulu. Dipimpin oleh siapa tadi?